tim mendampingi Teddy Minahasa untuk BAP tambahan. Oke, BAP tambahan. Ada hal yang sangat mengejutkan. Hari ini ada hal yang sangat mengejutkan, yaitu pertama, dari awal sampai hari ini, Teddy Minahasa sebagai Kapolda tidak pernah melihat sekalipun, menyentuh pun itu barang narkoba. Ada hal yang baru terkuat nih sekarang. Sebelum press release 14 Juni 2022, Kapolres namanya Dodi mengatakan melapor ke Kapolda, jumlah beratnya narkoba itu 41,4 kg. 41,4 kg itu laporan awal ke Kapolda. Tapi sehari sebelum rilis tanggal 14 Juni 2022, tiba-tiba ditimbang berkurang menjadi 39,5. Artinya apa? Sebelum rilis, pada saat narkoba tersebut secara fisik dipegang oleh Kapolres, sudah berkurang 1,9 kg. Jadi dari awal, tadi Teddy Minahasa sudah mengatakan, saya sudah curiga, ada seolah diduga ada menyembunyikan. Ya, 1,9 ini narkoba. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia, Mas Adriel. Ya. Ini sebenarnya seberapa buka-bukaan nanti klien Anda di persidangan? Dan apakah memang klien Anda ini AKBP Dodi akan menjadi justice collaborator? Memang ketika saya tanya, Pak Dodi apakah bersedia? Dia bilang saya bersedia. Bahkan saya tidak takut untuk membuka semuanya. Namun kan secara kepangkatan, saya mengutip perkataan Pak Mahfud MD mengenai psikohierarki dan psikopolitis kan. Psikohierarki itu antara atasan dan bawahan kan. Bagaimana sampai hari ini beliau secara kepangkatan masih menjadi atasannya kan begitu. Nah otomatis pasti ada dong dari lubuk hati kecilnya ada rasa takut pasti itu. Bahkan sekarang dia di dalam rutan pun makan pun takut gitu karena itu tadi dia menduga ada racun lah segala macam. Saya bilang jangan, kamu jangan takut, Allah bersertamu kan gitu. Nah terus saya tanya apakah kamu bersedia, berkali-kali saya tanya, dia jawab saya bersedia untuk membuka semua keterlibatan Pak TM dalam peristiwa ini. Oke. Nah yang saya harapkan juga izin Mbak, saya harapkan juga LPSK mempertimbangkan untuk klien saya Pak Dodi, Bu Linda dan Pak Arief, Samsul Ma'arif untuk menjadi justice kolaborator karena mereka tiga inilah saksi kunci yang bisa membuka semua keterlibatan Pak TM. Emang sudah diintervensi sejauh ini? Sudah diintervensi Mbak, bahkan orang tua daripada klien saya, Pak Irjen Pol Maman sudah ditelepon oleh Pak TM. Itu saya sudah konfirmasi ke Pak Irjen Pol Maman, saya telepon dan sudah bertemu juga. Saya tanya bagaimana bentuk intervensinya, beliau menceritakan bahwa saya disuruh diganti, juga semua biaya dia yang tanggung, maksudnya Pak TM. Ketika emang seberapa jelas itu bahwa itu Pak TM, saya tanya. Terus dia bilang, dia ngomong sendiri, saya Teddy Minahasa. Dan beberapa orang saya dengarkan suaranya, itu jelas katanya, bahwa memang itu suara Pak Teddy Minahasa. Gitu. Ikut skenario itu maksudnya apa sih? Mengakui mungkin Dodi seorang diri yang kemudian bermain dalam perihal sabu ini, begitu? Dalam telepon itu, Pak TM katanya, kata Pak Irjen Pol Maman, beliau mengarahkan bahwa nanti kita buang badannya semua ke Arief, begitu katanya. Makanya di situ kan kelihatan secara psikologis dia sudah takut, kan gitu. Ya dia takut, kalau dia nggak takut ngapain sampai ditelepon, disuruh cabut kuasa, dikasih kuasanya, sampai dikasih kuasanya, diantar ke keluarga klien saya untuk mencabut kuasa saya. Di situ lengkap, ada surat kuasa yang baru, ada pencabutan kuasa saya. Saya bilang ini gila ini intervensinya udah luar biasa, makanya saya harapkan LPSK segera memutus untuk menjadi JC gitu loh. Mungkin terakhir saya ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, apakah ini sama dengan kasus Sambo bahwa psikohierarki ini memang menjadi hal yang dominan juga dalam kasus ini? Jadi harus hati-hati juga ya, bagaimana Pak? Iyalah, pasti karena ada relasi atasan dan bawahan kan, itu pasti ada. Saya setuju kalau ini memenuhi persyaratan jadi JC, cepat ini teman-teman di LPSK. Tetapkan statusnya sehingga nanti biar kasus ini terbuka apa adanya. Karena persoalan narkotika ini kan menghancurkan masa depan bangsa kita. Bukan main-main akibatnya itu kan. Oleh karena itu kalau memang serius teman-teman untuk menegakkan hukum bagaimana. Itu praduga tidak bersalah kan tetap ya. Tetapi ini bagaimana sampai apa adanya ke pengadilan. Biarlah hukum nanti yang berbicara di pengadilan.
Kalau menurut saya seperti itu, biar mereka bebas untuk mengungkapkan apa adanya. Jadi untuk menghindari ada tekanan, entah ada ancaman, itu kan harus dijagakan. Itulah kenapa dilahirkan LPSK. Jadi kita harus memanfaatkan, melindungi masyarakat yang ingin menegakkan, membuka hukum apa adanya. Karena itu diatur dalam peraturan undang-undang kita. Sedikit lagi. Baik. Boleh. Sedikit lagi Mbak. Kalau saya tanya sebelumnya kepada Linda, kepada Dodi, kepada Arief, tiga-tiganya ini mengaku, dan saya sudah sampaikan, kalau kalian bohong saya akan meninggalkan kalian. Ya. Nah saya tanya, apakah kalian pernah bermain narkoba? Tidak pernah. Bahkan Pak Dodi sangat berprestasi ketika dia di Kute, Polsek Kute, dia mengungkap pembunuhan, sampai dia sendiri yang ngejar ke Malang. Dan bahkan pengungkapan 41,4 kilo ini di mana di Sumbar jarang mengungkap kan gitu. Sepengetahuan saya dari penjelasan Pak Dodi ya. Dia ikut mengungkap, dia langsung turun tuh Mbak. Dia langsung turun ikut mengungkap juga, terus juga ada yang mengenai 10 miliar itu kan pada saat itu Pak Irjen Pol Maman mengatakan tuh pada saat di media waktu rilis konvers. Dia mengatakan bahwa ditawarkan 10 miliar terus ditolak. Nah, jadi saya dan keluarga berkeyakinan bahwa ini semua tidak terjadi kalau tidak PATM yang memerintah. Oke, kita tunggu nanti hari Senin Mas Adriel karena akan ada konfrontasi antara AKBP Dodi dan juga Teddy Minahasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Adriel.